Puji Tuhan, saudara sekalian. Saya mengharapkan hari ini saudara-saudari semuanya dalam keadaan sehat ya. Tolong sering cuci tangan pakai sabun dan kalau keluar pakai masker ya. Oke, hari ini kita mau sama-sama enjoy firman Tuhan yang terdapat di Matius 25 ayat 1. Di sini dikatakan ada gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ya, oke, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan dan hari yang indah ini. Kami masih ada kesempatan dalam keadaan sehat bisa menyampaikan dan juga mendengarkan firman Engkau. Ulapi hamba Engkau yang tidak layak, untuk kami yang menyampaikan, mendengar, kami semuanya bisa dikuatkan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, Yesus mengatakan bahwa pada waktu itu hari kerajaan sorga seumpamaan 10 gadis yang mengambil peritanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa peritanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa peritanya dan juga minyak dalam buli-buli. Ya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan perita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab perita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin. Lalu pintu itu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari mana maupun akan saatnya." Ya, kita tidak tahu harinya maupun saatnya. Oke. Saudara sekalian, ini cerita yang luar biasa panjang tapi berarti sekali. Mengapa perumpamaan ini disampaikan Yesus tentang gadis dan bukan belia? Karena perumpamaan ini menekankan pentingnya persiapan kita sebagai gereja Tuhan dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena kita ini adalah mempelai wanita dan dia adalah mempelai laki-laki. Dan karena itu ia akan datang kembali. Ya. Nah, Yesus datang kenapa? Karena dia sudah janji di Yohanes 14:2 bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, dia datang untuk menjemput kita, yaitu berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, berbagai nubuat perihal kedatangan Yesus yang kedua kali yang diutarakan secara jelas dalam Matius 24 juga ya. Dan sekali lagi bahwa Tuhan mau kita siap-siap karena dia mau datang menjemput kita. Yesus rindu gerejanya itu bangkit dan berjaga-jaga. Setan sebaliknya rindu gereja Tuhan itu tidur secara rohani, sehingga mereka tidak siap saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, ada beberapa hal yang kita akan simak bersama-sama. Pertama, ya, kita mau lihat apa yang terjadi. Mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan Yesus itu kedua kali memerlukan hidup yang dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Setiap kita dianjurkan untuk penuh dengan Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus Tuhan untuk membantu kita supaya kita hidup kuat di dalam Tuhan. Godaan datang, kita bisa menghadapi. Di Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, di sini dikatakan kita mau penuh dengan Roh Kudus, kita mau dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, dipenuh kudus, berbicara bahasa roh dan hidup kudus sampai Tuhan datang kedua kali. Kalau kita sesudah dipenuh kudus, kita harus mau sering berdoa dalam roh dan berdoa kepada Tuhan, dan kita baca firman Tuhan, dan itu yang Yesus mau kita lakukan. Jangan kita mabok seperti orang dunia. Ya, hawa nafsu. Nah, itu bukan hidup dalam roh.
dan hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus ibarat lampu dan minyak yang kita siapkan, yaitu firman Tuhan, dan kita berdoa dalam bahasa roh, minta Tuhan memberikan kita kekuatan. Dan jika kita tidak dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus, maka kita tidak dapat mengalahkan keinginan daging, hawa nafsu yang membawa kita kepada maut dan kematian. Ya, di Galatia jelas sekali mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pertama, pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, apalagi, ya, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, ya kan, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, karena itu saudara sekalian, Tuhan mengatakan kita jangan hidup dalam kedagingan. Nah, di sini banyak orang merasakan, aku nggak mau ke gereja karena saudara seiman nggak benar, nggak baik, ya. Kita ada perselisihan, kita iri hati, kita marah, kita mempunyai kepentingan diri sendiri. Ini semuanya adalah kedagingan. Harus kita buang jauh-jauh. Kita berdoa pada Tuhan Yesus, Tuhan, aku nggak suka sama saudara ini atau saudari ini. Tuhan, berikanlah saya buah Roh Kudus supaya aku mengasihi dia. Karena buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasa diri. Nah, inilah yang kita harus mau memiliki. Memang tidak gampang kadangkala, tapi kalau kita ada Roh Kudus yang menuntun kita pasti bisa mencapai hal-hal seperti ini. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, saudara sekalian, kadang-kadang orang bilang, Pastor, how can I live this life? It's impossible. Saya bilang possible, because it is no longer that I live, but Christ live in me. Bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, nah ada satu anak muda, dia sering sekali download film yang gak benar di internet. Dan saya bilang, yuk coba berdoa dan puasa. Fair enough, sebulan kemudian, dia tidak lagi mempunyai keinginan untuk berbuat dosa. Hari ini, kita dengan kekuatan kedagingan kita gak sanggup. Tapi asal kita mempunyai kerinduan, Tuhan, aku mau Tuhan. Tuhan akan memberikan Roh Kudusnya untuk memberikan kita kemenangan. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, ya kan? Ya, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jangan kita menantang dan mendengki. Itu nggak benar. Itu bukan dari Tuhan. Nah, inilah pentingnya kita mau hidup di dalam roh. Hidup dipimpin oleh apa? Roh Kudus, bukan dipimpin oleh kedagingan. Puji Tuhan, ya. Inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan, menjadi gadis yang bijaksana. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau yang begitu luar biasa dan perumpamaan yang begitu berarti. Biarlah Tuhan kami semuanya bisa belajar, memiliki ya kerinduan dan kesiapan untuk cinta pada Engkau dan dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami mau injak kedagingan kami di dalam nama Engkau Tuhan Yesus. Bantulah kami. Ya, kami juga serahkan bangsa dan negara kami. Ya, Bapak Presiden dan semuanya menteri dan juga dokter-dokter, suster semuanya, berikan mereka hikmat dan kekuatan untuk bekerja memimpin bangsa negara ini. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.